Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku. Salam hormat dan salam taklimku untuk Guru Besar Padepokan Sedang Sejagat Mas Karyo. Salam hormatku juga untuk para master bakter Padepokan Sedang Sejagat yang di seluruh antero Nusantara maupun di belahan dunia manapun. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku. Satu kejutan lagi, ternyata pagi hari ini saya mengucapkan ikut prihatin ya dengan pengkhianatannya Warok Waskito. Siapa beliau? Beliau adalah seorang warok yang dulunya adalah warok ya, yang mempunyai kelebihan di atas rata-rata para warok ya. Dan beliau saat ini lepas ya. Kenapa? Karena Warok Waskito sekarang sudah dikuasai oleh Raja Jin ya. Raja Jin yang mana saya kurang paham, mungkin ada hubungannya dengan para dedengkot masa Lembu atau Lubuk Bumi dan lain sebagainya. Yang jelas saat ini Warok Waskito bukanlah Warok Waskito yang sebenarnya. Beliau sudah berubah ya, sudah rusak otaknya. Beliau ingin melawan Mas Karyo, mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yaitu dengan lepasnya Warok Waskito maka kami akan segera menggerebek ya, akan kami segera cari di seluruh hutan bersama para master dan bakter, para kesatria, untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kalau Warok ini tidak segera tertangkap, Warok Waskito tidak segera tertangkap, akan memperpanjang masalah ya. Akan terjadi banyak pertumpahan darah nantinya, karena Warok Waskito ini sudah dikuasai oleh jin ya, yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu para netizen, doakan kami Padepokan Sedang Sejagat bisa segera menangkap dan menyadarkan Warok Waskito. Warok Waskito adalah seorang warok yang termasuk warok sudah dedengkotnya warok ya. Beliau adalah murid pertama ataupun dan mereka ada keturunan para asli dari warok. Sedangkan saya sendiri berasal dari bumi warok ya. Sehingga saya harus terjun untuk menyelesaikan ini. Saya akan hadapi Warok Waskito. Warok Waskito, kamu jangan menantang siapapun. Saya yang akan menghadapi kamu. Karena saya tahu, karena guru kamu adalah satu kampung dengan saya, satu kota dengan saya. Pemirsa ataupun para penggemar YouTube, kenapa sih warok seperti itu? Kalau kita flashback ke belakang, warok ini terobsesi oleh pikirannya sendiri ya. Dia melihat padepokan yang maju ya dan megah tentunya. Warok ini ingin menguasai Padepokan Sedang Sejagat. Sedangkan Warok Waskito sendiri sebenarnya hatinya baik, tetapi sekarang sudah dikuasai oleh beberapa jin, bahkan Raja Jin yang sangat sakti. Untuk pemirsa YouTube, siapa sih Warok? Warok itu adalah seseorang yang sebagai pewarah atau pewuruh, atau tempat bernaungnya atau tempat mengadunya masyarakat ke dia. Itulah disebut dengan warok. Warok itu tempatnya wuruh, untuk mewurui. Wuruh itu artinya menyelesaikan masalah dengan kata-kata, memberikan suatu jawaban tentang pertanyaan apapun tentang kesulitan mereka. Sedangkan Warok Waskito ini adalah seorang warok yang mempunyai kelebihan yang sudah di atas rata-rata. Kenapa dia bisa berkhianat kepada Guru Besar Padepokan Sedang Sejagat? Tentunya dia melihat banyak sekali ya
keuntungan kalau waskita ini bisa menguasai padepokan ya, dan ini akan menjadi sebuah perseteruan lagi tentunya, karena Waro Waskita ini sedikit banyak sudah mempunyai ilmu, sudah berguru pada Mas Guru, Mas Karyo. Tentunya ini akan membuat kita agak kesulitan karena ilmu Waro itu sendiri sudah cukup mumpuni, mendapat tambahan ilmu dari Mas Karyo, dan sekarang malah dikuasai oleh Raja Jin. Ini membuat kita akan kesulitan. Tetapi kami semua tidak akan tinggal diam. Hari ini juga akan kami telusuri di seluruh hutan belantara di sana untuk mencari keberadaannya, untuk kami bawa ke padepokan kalau bisa. Kalau tidak bisa, tentunya kami harus menginformasikan kepada guru atau para kesatria-kesatria PHS untuk segera bisa diselesaikan. Seperti itu kira-kira. Untuk netizen, mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan sehingga masalah ini tidak diperpanjang atau panjang lebar. Tetapi ini juga masalah yang tentunya kami sendiri belum bisa menganalisa, karena sampai saat ini belum bisa kami ketahui di mana Waro itu berada. Yang jelas Waro itu banyak sekali kesaktiannya. Dia mempunyai ilmu halimunan. Ilmu halimunan itu adalah ilmu yang bisa menghilang ya. Kalau secara logikanya mengatakan adalah ilmu halimunan ya. Karena Waro ini pun sangat sakti sebenarnya kalau dia mengeluarkan kesaktiannya. Dia juga membantu merebut PES dari lubuk bumi. Inilah yang menyebabkan Waro ini menjadi terobsesi pikirannya ingin menguasai padepokan. Karena apa? Karena dia merasa ikut berjuang untuk merebut lubuk bumi, untuk mengalahkan lubuk bumi. Oleh sebab itu, Waro Waskita ini mempunyai pikiran yang negatif sehingga dimasuki oleh jin, dikuasainya, dan sekarang berkhianat ya. Sebenarnya sudah lama dia itu datang ke padepokan itu, dan mungkin ada pikirannya ada seperti ini, pikiran-pikiran buruk, sehingga pikiran buruk itu sekarang terwujud ya. Dia menculik beberapa ada beberapa insiden di padepokan itu, ternyata dalangnya adalah Waro Waskita yang kelihatan baik dan membela padepokan. Ternyata makanya Mas Guru mengatakan yang kamu lihat nyata belum tentu benar tuh. Supaya apa? Supaya kita semua itu tidak cuma melihat video itu hanya sebagai hiburan, tetapi ada sisi pelajarannya. Yang kamu lihat nyata belum tentu benar. Supaya kita berhati-hati kepada siapapun yang kita belum tentu hatinya tahu. Waro Waskita baik kelihatannya, membela padepokan, menyelesaikan masalah padepokan, dan dia senantiasa mendampingi para master, para bakter untuk menggerebek dukun. Tapi endingnya aja, tapi akhirnya kan dia menjadi pengkhianat. Itu karena orang yang belum mempunyai hati yang bersih. Sedangkan si ini kalau sampai kedengar Mbah Waro, ini Mbah Waro pasti murka. Karena Mbah Waro sendiri sudah berpesan bahwa kalau, dan Mbah Waro sendiri sudah bertaubat. Sekarang Mbah Waro sudah tidak seperti dulu lagi, sudah tidak beringas. Bahkan Mbah Waro pun berpesan kepada para Waro semuanya untuk membantu Mas Karyo. Kenapa sekarang berkhianat? Ini hari ini saya akan mengobrak-abrik ataupun mendeteksi di mana keadaan Waro Waskita ya. Tentunya tidak gampang karena persembunyian Waro Waskita ini dilindungi oleh kekuatan yang luar biasa, kekuatan gaib ya. Kami harus menelusuri hutan-hutan yang jauh dari padepokan, mungkin 10 kilo dari padepokan, 5 kilo dari padepokan, 1 kilo dari padepokan. Karena apa? Mencari. Supaya apa? Kalau kita bisa temukan hari ini,
kita sadarkan warok waskito ya. Jadi supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Karena warok ini juga sudah mendapatkan ilmu dari Mas Karyo. Dia membawa ilmu dari Ponorogo. Dan dia sekarang mendapat tambahan kekuatan dari jin. Ini sungguh kuat ya. Kuat sekali auranya. Bahkan ilmunya menghilang dari pandangan mata Mas Karyo. Itu membuat warok ini betul-betul harus diperhitungkan ya. Oleh sebab itu kami harus mencari tahu keberadaannya, baru mengatur siasat supaya padepokan aman. Kalau menurut analisa saya, inilah warok waskita ingin merebut padepokan. Dia ingin menjadi penguasa, karena tentunya menjadi penguasa di padepokan itu seperti raja tentunya. Banyak sekali para santri, banyak sekali harta karun di sana, mewah sekali. Dan itulah membuat dia silau, karena warok waskita masih silau dengan harta. Mungkin untuk para pemirsa selalu terkesima dengan gigi saya yang seperti ini. Gigi ini terkena pukul ya. Dulu ketika saya bekerja di Sulawesi, ini karena saya bekerja menyedot minyak dengan alkon, dan ini ada pipa yang menghantam gigi saya dulu sekali, teman ya. Untuk para netizen, mohon di subscribe ya. Terima kasih yang subscribe, mudah-mudahan yang menonton dan yang sudah subscribe mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dihilangkan semua penyakitnya, diselamatkan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk netizen, saya doakan semuanya mendapat ridho Allah, mendapat rezeki yang melimpah, kesehatan, keselamatan sekeluarganya. Amin. Selamat selama-lamanya dimanapun Anda berada. Dan ketika kita meninggal dengan meninggal yang baik, yang husnul khotimah. Amin amin ya Allah. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas tontonannya. Tidak menutup kemungkinan kelak di yaumil akhir kita akan bertemu sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, doakan kami akan telusuri di mana warok hari ini. Doakan bisa terselesaikan sehingga tidak menjadi panjang masalahnya. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.